Tapi kita harus jeda segera, dan kita akan kembali segera sudah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih berada di Belajar Islam dan kita bicara tentang Islam dan pluralisme. Pak Moksid ya, oke, tadi Anda sudah memberikan contoh-contoh tentang betapa tingginya tingkat penerimaan terhadap keberagaman yang dicontohkan oleh banyak pihak dalam sejarah Islam. Tadi Pak Fuad juga menambahkan. Nah, dalam hal ini, kalau kita kembali ke Al-Quran, ya, sebetulnya Al-Quran sendiri sebagai karya terbesar Allah gitu ya, itu di dalamnya memang ada ajaran yang memang mewajibkan kita sebagai umat Islam atau umat Islam untuk menghormati keberagaman? Atau ini cuma strateginya para umat Islam? Al-Quran itu adalah respon terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu. Sekalipun ada juga ayat-ayat Al-Quran yang berisi prinsip-prinsip dasar universal dari ajaran Islam. Saya ingin kasih contoh Bang Ade, sebuah ayat di dalam Quran yang merupakan respon terhadap kejadian saat itu. Misalnya ayat yang sering kali dikutip, walan tarda angkal yahudu walan nasara. Tidak akan rela kepadamu Muhammad orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagian orang menyatakan ayat ini ayat universal. Seakan-akan di mana saja kita ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, pasti mereka akan memusuhi kita. Ini kan ditolak oleh sejarah. Faktanya kan tidak seperti itu. Misalnya, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan, walan tarda angkal yahudu ay yahudul Madinah. Jadi sangat spesifik. Artinya apa itu? Orang Yahudi Madinah yang tidak akan rela kepadamu. Kenapa orang Yahudi Madinah tidak akan rela kepadamu Muhammad? Ingat Bang Ade, ketika umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu jumlah penduduk Madinah 10.000 orang. 4.500 orang musyrik Madinah, kemudian 4.000 orang Yahudi Madinah, dan tahun pertama dan kedua umat Islam baru bisa mengumpulkan 1.500 orang Islam. Jadi umat Islam saat itu jumlahnya sangat minoritas. Nabi Muhammad disepakati menjadi penguasa politik saat itu. Ya kan? Tapi seiring dengan waktu ternyata Nabi Muhammad bukan hanya penguasa politik. Umat Islam kemudian mengambil atau memperoleh sumber daya ekonomi. Kebun-kebun kurma yang dahulu miliknya orang-orang Yahudi dan orang musyrik kemudian jatuh kepada orang-orang Islam. Bukan dengan kekerasan. Nah, karena itu kalau ada kecemburuan, ini akibat karena sumber daya ekonomi dan politik itu kemudian sudah jatuh ke tangan orang Islam, sehingga wajar kalau kemudian ada kecemburuan dari pihak orang-orang Yahudi sendiri. Apa yang terjadi? Di dalam peperangan Khandaq, itu kan perang parit. Pada malam harinya orang-orang Yahudi Madinah masih meminjamkan cangkul kepada orang Islam untuk menghadapi orang-orang musyrik Mekah. Tapi siang harinya justru orang-orang Yahudi ini berkolaborasi dengan orang musyrik Mekah menghajar orang Islam. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh orang Yahudi memusuhi Nabi? Tidak. Di dalam ayat itu spesifik? Iya, sangat spesifik. Tidak seluruh orang Yahudi memusuhi Nabi. Misalnya ada seorang tokoh Yahudi besar namanya Mukhairik. Dia berperang bersama Nabi di dalam peperangan Uhud melawan orang-orang musyrik Mekah. Dan dia menjadi korban di dalam peperangan Uhud itu. Setelah dia meninggal dunia, lalu Nabi berkata, Mukhairik khairul Yahud. Sebaik-baik orang Yahudi adalah Mukhairik. Dan Mukhairik sudah berwasiat sebelum meninggal dunia. Kalau dia nanti meninggal, seluruh harta bendanya diperuntukkan untuk kepentingan Islam. Ini yang ingin saya katakan, bahwa ayat walan tarda angkal yahudu tidak bisa dijadikan sebagai patokan universal. Patokan kalau yang umum. Nasraninya juga spesifik? Sama, Nasrani juga Nasara Najran. Ada kasus yang spesifik. Tapi di dalam penaklukan kota Andalus, umat Islam justru berkolaborasi dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang Yahudi menghajar orang-orang Kristen. Apa poinnya? Bahwa hubungan antara umat Islam dengan orang Yahudi, dengan orang Kristen, dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik itu fluktuatif. Tergantung kepentingan. Tapi hubungan menyangkut teologinya, dia abadi, eternal sifatnya. Konsep ketuhanan, konsep antara ketuhanan di dalam Yahudi dengan ketuhanan di dalam Islam itu kan sama sebenarnya. Walaupun nanti elaborasi argumen rincinya yang berbeda. Jangankan itu kalau kita bicara di internal umat Islam, Bang Ade.
Konsep ketuhanan di dalam Islam itu kan tidak sama. Konsep Asy'ari dengan Asy'ariyah, Pak Fuad pasti tahu itu berbeda. Konsep Maturidi Bukhara dengan Maturidi Samarkand berbeda. Nanti Maturidi dengan Maturidiyah sudah berbeda. Jadi konsep ketuhanan di dalam Islam pun itu sendiri berbeda, apalagi konsep ketuhanan di dalam perkembangannya antara Islam dengan Kristen, Islam dengan Yahudi, kemudian berbeda. Buktinya di dalam Yahudi kan, yang disasar oleh Islam, oleh Quran, ketika sebagian orang-orang Yahudi menyatakan Uzair, di dalam bahasa perjanjian lama disebut Ezra, sebagai anak Allah. Ini perkembangan Yahudi berikutnya, bukan perkembangan Yahudi awal. Yang Ezra dianggap sebagai manusia kiriman Tuhan karena ketika Bukhtanasar itu menghancurkan seluruh kitab-kitab Taurat, hancur semuanya. Kitab Taurat di dalam waktu 500 tahun hilang dari peredaran, tidak ada orang yang hafal kitab Taurat itu. Tiba-tiba Ezra ini muncul dan hafal di luar kepala kitab Taurat ini. Ini kata dia pasti orang istimewa. Ini anak Tuhan. Karena itu kemudian muncul sekelompok di kalangan Yahudi yang berkata bahwa Ezra adalah anak biologis Tuhan. Ini yang disasar oleh Quran. Orang yang menganggap Ezra sebagai anak Tuhan adalah kafir. Laqad kafaral ladzina. Jadi kafir dia. Begitu juga kan di dalam kekristenan berkembang. Nah, Islam juga sama, konsep ketuhanan di dalam Islam berkembang. Maka muncul kemudian orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Pada zaman nabi itu kan banyak, Pak Fuad, mungkin Pak Fuad udah tahu orang yang mengaku menjadi nabi kan banyak. Kandidat orang yang ingin menjadi nabi pada zaman Nabi Muhammad itu ada 8 orang. yang antri menjadi nabi. Pada saat Nabi Muhammad, begitu juga setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, orang masih pengen menjadi nabi. Sampai sekarang di Indonesia banyak orang yang ingin menjadi nabi. Mungkin udah putus asa menjadi politisi kok kayak begitu, akhirnya ingin menjadi nabi. Atau kalau nggak jadi nabi jadi dewa lah. Nah, ini yang kemudian nanti disasar lagi oleh MUI kan. Orang-orang ini cerita tentang sejarah ini rupanya memang luas sekali dan memberikan kita insight tentang betapa beragamnya sebetulnya apa yang terjadi di dunia ini. Tapi nanti kita masih akan bicara satu segmen lagi. Sekarang ini kita harus jeda sebentar.